Assalamualaikum, temani lagi Upiak masak-masak yuk. Kali ini Upiak masak ayam koto gadang dengan 1 ekor ayam. Jadi bumbu-bumbunya nanti itu untuk 1 ekor ayam. Ayam koto gadang yang Upiak bikin ini versi yang lebih berkuahnya. Nah, jika kamu yang pengen tidak berkuah, nanti dikurangi saja airnya. Bahan utamanya so pasti itu ada 1 ekor ayam. Ini 1 ekor ayam sudah dicuci bersih dan Upiak kasih garam serta perasan jeruk nipis, kemudian sisihkan dulu. Untuk bumbunya itu harusnya ada 2 butir kemiri, cuman Upiak cuman punya 1, kemudian 1 buah biji pala dan 10 siung bawang putih, dikasih sedikit garam. Di sini bawang putihnya harus banyak ya, bawang putih merahnya harus banyak agar nanti rasanya semakin maknyus. Nah, di sini Upiak giling buah pala, biji pala, kemiri dan bawang putihnya secara bersamaan dulu, nanti baru kita masukkan si bawang merahnya. Giling bawang putih, biji pala dan kemirinya itu sampai halus. Setelah itu baru masukkan bawang merah. Bawang merahnya itu juga 10 biji, karena ini besar-besar Upiak cuma pakai kurang dari 10. Sama halnya dengan bawang putih, bawang merahnya juga kita giling halus bersamaan dengan bawang putihnya. Setelah bawang merah, bawang putih, kemiri dan biji palanya itu halus, kita sisihkan dulu, kemudian tambahkan bumbu lain. Di sini Upiak pakai 2 ruas jari lengkuas, kemudian ada kunyit dan jahe. Untuk bumbunya seperti biasa nanti ada di akhir video. Nah, untuk 1 ekor ayam itu Upiak pakai 1/4 kilo cabai keriting hijau. Tambahkan juga secukupnya garam. Nah, penambahan garam ini selain penambah cita rasa, itu juga memudahkan kita dalam menggiling cabenya nanti. Lalu Upiak juga tambahkan beberapa tetes jeruk nipis agar warnanya tetap hijau walaupun kita menggilingnya agak lama. Nah, setelah itu giling cabai hijau keritingnya itu di batu lado ini. Nah, batu lado ini adalah batu lado turun-temurun dari keluarga Upiak Banca. Makanya udah licin ya batu ladonya. Tapi batu lado legend ini sangat berguna di rumah Upiak karena ukurannya besar dan benar-benar terbuat dari batu, bukan dari semen. Nah, untuk menggiling cabai hijau keriting ini agar kamu lebih mudah, itu bisa dipotong-potong dulu, tapi karena Upiak udah biasa yang bulat-bulat, jadi Upiak bulat-bulat itu Upiak giling langsung. Dan cabai hijau ini juga tidak terlalu halus digiling, cukup kasar saja, karena katanya kalau terlalu halus digiling rasanya itu akan pahit. Makanya Upiak setiap menggiling cabai hijau keriting itu tidak pernah halus, kasar saja, dan rasanya pun emang nikmat kalau digiling kasar seperti ini. Setelah digiling kasar, kemudian sisihkan dulu ke dalam sebuah piring dan cuci batu ladonya. Ingat, air cuciannya itu juga harus air yang bersih karena kita butuh airnya itu untuk dimasak juga bersamaan dengan cabai hijaunya. Jadi tradisi dari keluarga Upiak juga begitu, dalam membersihkan batu ladonya itu airnya itu tidak dibuang dan dimasukkan ke dalam masakan kita nanti. Nah, ayam yang sudah Upiak marinasi tadi itu Upiak bersihkan lagi dan minyak juga sudah dipanaskan. Pertama kita masukkan bumbu yang sudah kita giling pertama tadi. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe dan teman-temannya. Jadi yang pertama masuk itu bumbu ini sama dengan bumbu gulai, tapi bedanya ini ditumis. Masak bumbu gulai ini sampai benar-benar harum. Nah, setelah harum baru kita masukkan si cabai hijau keriting ini. Jadi setelah harum atau setelah masak baru kita masukkan si cabai hijau keriting ini. Nah, masak bersamaan dengan bumbu gulai ini sampai si cabai hijaunya itu benar-benar matang. Nah, dulu Upiak juga pernah bikin ayam koto gadang ini, tapi setengah ekor ayam. Nah, kali ini Upiak bikin bumbunya untuk 1 ekor ayam. Jangan lupa tambahkan pula bumbu pelengkap. Di sini Upiak pakai daun-daunnya lengkap, ada batang serai, daun salam, daun kunyit dan daun jeruk. Rata-rata itu tanam sendiri, ambil dari halaman rumah. Alhamdulillahnya tanah di sini cukup subur, jadi Upiak rajin menanam-nanam daun-daun yang sangat diperlukan untuk masak-masak.
Nah, jangan lupa tambahkan pula sekitar setengah sendok makan ladaku dan 1 sendok makan ketumbar bubuk. Ketumbarnya juga harus banyak agar nanti rasanya semakin maknyus. Kamu juga bisa pakai ketumbar yang bulat-bulat itu, nanti digiling bersamaan dengan bumbu gulai tadi. Tapi kan sekarang sudah ada yang praktis, kita pakai ketumbar bubuk saja. Nah, kita aduk-aduk sampai semuanya masak dan tercampur rata. Nah, tidak butuh waktu lama, ini sudah matang. Lalu tambahkan 1 ekor ayam ini. Ayamnya tidak perlu direbus, nanti kita rebus bersamaan dengan bumbu-bumbunya ini agar semakin meresap si bumbunya itu ke dalam ayamnya. Rata-rata di sini orang jual ayamnya itu tidak pakai kulit, beda ya sama yang dijual di Jawa. Tapi tak perlu khawatir, di sini juga ada penjual yang menjual ayam dengan kulit. Kalau misalnya Upia ingin bikin ayam yang pakai kulit, di sini juga ada yang jual. Nah, setelah ayam masuk, aduk rata semuanya sebelum kita masukkan air. Intinya ayamnya itu terbaluri oleh si cabai hijau dan si bumbu gulai ini. Nah, karena Upia bikin versinya yang lebih berkuah, ini Upia pakai airnya itu lebih dari 250. Kalau misalnya kamu suka yang tidak berkuah, kamu cukup pakai 250 ml. Tapi Upia sukanya berkuah, Upia pakai lebih dari 250 ml. Sebenarnya resep aslinya itu lebih enak pakai air kelapa. Nah, kebetulan karena tidak punya, Upia pakai air biasa saja. Kalau pakai air kelapa itu rasanya lebih gurih nanti. Setelah air masuk, jangan lupa ditutup agar si ayamnya itu matang. Nah, jangan lupa sesekali diaduk ayamnya agar matang merata sampai ke dalam. Enaknya pakai ayam yang belum direbus ini, selain hemat gas, hemat waktu, nanti bumbunya juga meresap sampai ke dalam ayamnya. Jadi Upia di sini lebih suka ayam yang belum direbus untuk dimasak di ayam koto gadang ini. Nah, terlihat kan itu lebih berkuah si ayam koto gadangnya, karena Upia sama Ajo itu lebih suka masakan yang berkuah-kuah. Tapi buat kamu yang sukanya itu tidak ada kuahnya, kamu bisa kurangi airnya nanti. Nah, setelah dirasa semuanya matang dan semua bumbu sudah meresap, jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu sebelum mematikan kompor. Oh iya, dari tadi Upia itu tidak ada menambahkan penyedap, MSG atau sejenisnya, karena rasa gurih atau rasa enaknya itu udah ada di bumbu-bumbu rempahnya, serta kaldunya juga sudah ada dari ayamnya. Nah, buat kamu yang pengen recook, ini semua bumbu-bumbunya, jangan lupa di screenshot. Ini resep ayam koto gadang versi keluarga Upia Bancah. Nah, banyak versi-versi lainnya, tapi ini adalah versi keluarga Upia turun-temurun. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Happy cooking!